Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelas Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami hari ini siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu memberkati kami, dan kami rindu firman-Mu menerangi seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus menuntun kami dan menyertai kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan saya angkat bagi kita dalam kitab Markus pasal 14 ayatnya yang ke-72, demikian bunyinya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur setiap kali firman itu disampaikan bagi kita. Mengapa? Karena saat firman itu diberitakan bagi kita, itu berarti firman itu mengingatkan kita supaya kita harus bisa berjalan seperti yang diinginkan oleh firman. Kita tahu bahwa Alkitab berkata firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab mencatat Yesus pernah berbicara kepada Petrus soal rencana penyangkalan itu. Tapi Petrus tidak mendengarkan apa kata Yesus. Maka saudara, pada saat apa yang dikatakan Yesus itu terjadi atas dirinya Petrus, dikatakan saat itu Petrus menyesal dan dia menangis. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa jangan kita harus tunggu sampai kita menyesal dulu, tapi pastikan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, pastikan kita rindu firman itu menerangi hidup kita, supaya ketika kita mendengarkan firman, kita melakukannya, mendengar dan melakukannya, maka firman itu akan menuntun jalan hidup kita, maka kita tidak akan pernah salah dalam langkah hidup kita. Tapi orang yang tidak pernah mendengarkan firman, pasti dia akan salah dalam langkah hidupnya. Makanya ujung-ujungnya dia akan menyesal, seperti apa yang dikatakan Petrus atau yang dialami oleh Petrus. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara lewat firman Tuhan saat ini, kalau saudara mau hari-hari hidupmu itu berjalan ke depan dengan baik, engkau tidak menyesal nantinya dengan apa yang salah yang kau lakukan ke depan, izinkan firman menerangi hidupmu dengan cara ketika engkau diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman, ambil firman itu menjadi hidupmu, sehingga ketika engkau mengambil menjadi hidupmu, maka firman itu akan menerangi jalan-jalan hidupmu. Itulah yang membuat engkau tidak akan pernah menyesal dengan apa yang telah kau jalani dalam perjalanan hidupmu, karena perjalanan hidupmu itu adalah perjalanan perkataan firman yang membuat engkau akan bersuka cita, engkau akan berbahagia di sepanjang perjalanan hidupmu. Oleh karena itu, baiklah setiap kita, mari buka hati kita mendengarkan firman. Izinkan firman masuk dalam hidup kita, firman bergerak lewat kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan untuk mengalami firman-firman itu dalam hidup kita. Yesus katakan, saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Orang yang hatinya keras dengan firman, pasti jalan-jalan hidupnya itu penuh masalah. Tapi kalau orang yang lembut hatinya, artinya dia mau ditegur, dia mau dikoreksi, dia mau dinasehati, pasti perjalanan hidupnya itu akan baik. Perjalanannya itu akan penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk menjalani kehidupan kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan, karena firman menerangi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus harus membuka hati menerima firman. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hati kami, menerangi jalan-jalan hidup kami, sehingga apa yang telah Kau rancang bagi kami itu akan kami alami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.